Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Tayyib, qabla an nabda'u darsana fi hadha sabah hayya bina naftahu bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak ibu semua, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pelajaran matematika tentang pecahan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang cara membaca bilangan pecahan. Nah, sekarang kita lanjutkan materi pada halaman 40 tentang membandingkan bilangan pecahan. Nah, sekarang coba perhatikan di bukunya pada halaman 40. Nah, di sini ada gambar yang langsung dengan bilangan pecahannya. Coba perhatikan gambar yang pertama. 2 potong martabak. Maka ini disebut dengan pecahan 1/2. Kemudian gambar yang kedua dibagi menjadi 3 potong. Nah, maka bilangan pecahannya adalah 1/3. Nah, kemudian gambar selanjutnya dibagi menjadi 4 bagian, maka bilangan pecahannya adalah 1/4. Nah, kemarin sudah Ibu jelaskan juga bahwa bilangan yang di atas itu disebut dengan pembilang dan untuk bilangan yang di bawah disebut dengan penyebut. Nah, sekarang mari kita lanjutkan materi tentang menentukan bilangan pecahan, yaitu membandingkan 2 bilangan pecahan mana yang lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan. Nah, di sini coba perhatikan ada 3 tanda yang kita gunakan dalam menentukan bilangan pecahan. Untuk tanda yang pertama itu dibaca lebih kecil. Kemudian tanda yang kedua itu dibaca sama dengan, dan juga tanda yang terakhir itu dibaca lebih besar. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Nah, untuk contoh soal yang pertama, 1/8 4/8. Nah, kira-kira tanda yang mana yang cocok untuk mengisi titik-titik berikut? Nah, sekarang coba perhatikan angkanya 1/8 dengan 4/8. Dalam menentukan bilangan pecahan, untuk subtema 1, bagian penyebutnya adalah sama. Sama-sama 8. Nah, jadi untuk menentukan apakah bilangan ini lebih kecil, sama dengan, atau lebih besar, antum perhatikan pembilangnya. Di antara pembilang itu ada angka 1 dan 4. Nah, dikarenakan penyebutnya sama, kita fokus ke pembilang. Untuk pembilang, mana angka yang lebih besar? Yaitu angka 4. Maka 1/8 lebih kecil dari 4/8. Maka tanda yang cocok adalah lebih kecil. Nah, seperti ini. Ingat ya nak ya, antum fokus ke pembilang jika penyebutnya sama. Jika di bawah sama-sama 8, antum lihat angka yang di atas. Mana angka yang lebih besar? Nah, kalau misalnya angkanya yang lebih besar sebelah sini, maka tandanya adalah lebih kecil. Ini dibaca 1/8 lebih kecil dari 4/8. Nah, selanjutnya contoh kedua. 5/9 3/9. Nah, kira-kira tanda yang mana yang cocok untuk mengisi titik-titik berikut?
Nah, sekarang coba perhatikan angka pembilang dan penyebutnya. Di bagian penyebut sama-sama angka 9. Berarti kita lihat angka pembilangnya. Di angka pembilang ada angka 5 dan angka 3. Nah, di sebelah sini adalah angka 5/9 dan di sebelah sini adalah 3/9. Mana yang lebih besar, 5 atau 3? Nah, karena lebih besar yang di sini, maka tanda yang cocok untuk mengisi titik-titik adalah yang ini. Nah, jadi 5/9 lebih besar dari 3/9. Kenapa dia lebih besar? Karena angka 5 yang di sebelah kiri lebih besar daripada angka 3. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Nah, angka berikutnya adalah 2/4 titik-titik 3/4. Nah, sekarang coba lihat bagian pembilang dan penyebut. Ternyata pada bagian penyebut memiliki angka yang sama, yaitu sama-sama angka 4. Nah, jadi fokus ke angka pembilang. Di situ ada 2 dan 3. Nah, angka yang lebih besar ternyata berada di sebelah kanan, yaitu angka 3. Maka tanda yang cocok adalah tanda lebih kecil. Nah, jadi cara membacanya 2/4 lebih kecil dari 3/4. Nah, demikianlah materi kita tentang menentukan bilangan pecahan. Nah, semoga antum bisa paham dan silahkan kerjakan tugasnya di halaman 41. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita simpulkan dulu materi kita. Yang pertama tadi tentang tanda yang digunakan dalam bilangan pecahan. Ada tanda lebih kecil, sama dengan, dan juga lebih besar. Nah, kemudian bagian yang atas pada bilangan pecahan disebut dengan pembilang dan pada bagian bawah disebut bilangan penyebut. Nah, kemudian antum perhatikan jika bagian penyebutnya sama, antum harus fokus ke pembilangnya. Jika yang sebelah kanan lebih besar, maka gunakan tanda lebih kecil, tetapi jika yang sebelah kiri lebih besar, maka antum gunakan tanda lebih besar. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa difahami dan tetap jaga kesehatan ya nak ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.